Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman kelas 11 MIPA 4. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik ya? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang transformasi yang super translasi. Oke, untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama ada menemukan konsep translasi dengan kaitannya dengan konsep matriks. Kemudian yang kedua ada menemukan matriks transformasi translasi dengan pengamatan terhadap titik-titik dan bayangannya. Oke, selanjutnya manfaat pembelajaran hari ini ada gambar mobil bergerak dan juga ada gambar orang naik lift. Nah, mobil bergerak ini dia kan dari suatu titik ke titik yang lain. Nah, itu artinya dia ada pergeseran. Nah, pergeseran ini kita sebut sebagai translasi. Kemudian sama halnya dengan orang naik lift. Dia kan misal mencet angka 3. Nah, dia akan bergerak dari misal titik awalnya dia di lantai 1, dia akan bergerak ke lantai 3. Nah, pergerakan ini kita sebut sebagai pergeseran itu translasi. Oke. Nah, untuk langkah pembelajarannya itu ada belajar mandiri ini, kemudian tanya jawab, konfirmasi, latihan soal. Nah, belajar mandiri ini teman-teman diharapkan sudah belajar sendiri di rumah. Nah, kemudian tanya jawab di sini teman-teman bisa bertanya tentang materi yang belum dipahami, tentang bagian mana yang belum dipahami. Nah, nanti jika ada teman yang lain yang bisa menjawabnya, silahkan menjawabnya. Untuk konfirmasi, nanti saya akan menyamakan persepsi dari kalian semua. Kemudian yang terakhir adalah latihan soal. Nah, latihan soal ini bisa kalian kerjakan sebagai tolak ukur kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Oke, selanjutnya coba teman-teman amati dan cermati permasalahan berikut. Titik A yaitu koordinat 4, negatif 3 itu bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah. Kemudian dilanjutkan kembali bergerak ke kiri 3 langkah dan ke atas 3 langkah. Coba kamu sketsakan pergerakan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Nah, dapatkah kamu temukan proses pergerakan titik tersebut? Nah, gini. Terlebih dahulu kita asumsikan bahwa pergerakan ke arah sumbu X positif adalah ke kanan, sumbu X negatif itu ke kiri, Y positif ke atas, Y negatif ke bawah. Nah, sekarang kita sketsakan ke koordinat kartesius. Seperti ini gambarnya. Titik A bergeser, dapat titik ini, kemudian bergeser lagi dapat titik ini. Oke, selanjutnya pergeseran pertama itu posisi awal titik adalah 4, negatif 3, kemudian dia bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah, sehingga posisi berubah di koordinat C negatif 2, negatif 4. Nah, kita bentuk ke matriks seperti ini hasilnya. Kemudian ini menggunakan operasi penjumlahan matriks kan. Nah, kemudian pergeseran kedua itu posisi sementara titik adalah C negatif 2, negatif 4 dan mengalami pergeseran selanjutnya yaitu bergeser ke kiri 3 langkah dan ke atas 3 langkah, sehingga pada gambar tampak di posisi koordinat E negatif 5, negatif 1. Nah, kita bentuk matriksnya seperti ini. Ini juga merupakan operasi penjumlahan matriks. Nah, jadi posisi akhir titik A 4,3 berada di titik E negatif 5, negatif 1. Oke, kita buat tabel. Penyelesaian tadi kita buat tabel seperti ini. Titik awalnya A,
kemudian titik akhirnya itu C, prosesnya seperti ini. Nah, translasi ini merupakan langkah pergeserannya, merupakan berapa langkah gesernya. Kemudian yang C ini juga titiknya adalah ini, E-nya titiknya ini. Nah, prosesnya ini sudah kita selesaikan bersama tadi ya. Nah, T-nya atau pergeserannya itu sejauh negatif 3, 3. Oke. Berdasarkan pengamaran tadi, secara umum kita peroleh bahwa jika titik A itu X, Y ditranslasi oleh T, A, Y menghasilkan daya tangan yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Ditulis dengan seperti ini. A, X, Y, koordinat A-nya X, Y, kemudian translasi oleh titik A, B, didapat A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Bukan sama dengan A aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen. Nah, jadi X aksen, Y aksen ini ada titik akhirnya itu sama dengan pergeserannya ditambah dengan titik awalnya. Begitu. Kita ke contoh soal. Nah, contoh soalnya lebih sulit ya dari penjelasan tadi. Misalkan garis K itu dengan persamaan 2x min 3y tambah 4 sama dengan 0 ditranslasi dengan matriks translasinya adalah T min 1, min 3. Tentukanlah bayangan garis K tersebut. Alternatif penyelesaiannya, kita misalkan terlebih dahulu A itu adalah x, y. Kita kan belum tahu titik A-nya. Nah, kita misalkan terlebih dahulu yaitu A-nya x, y. Nah, anggap x, y ini memenuhi persamaan K sedemikian sehingga AX, Y ditranslasi oleh titik min 1, min 3 dihasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, kita buat seperti tadi, konsep yang tadi berarti X aksen, Y aksen itu sama dengan min 1, min 3 ini adalah pergeserannya ditambah dengan titik X dan Y-nya. Nah, maka X aksen kita tunjukkan seperti biasa, berarti X dikurangi 1, Y dikurangi 3. Ya kan? Seperti ini. Didapat X aksennya itu sama dengan X min 1, maka X-nya itu X aksen tambah 1. Kemudian Y aksennya itu sama dengan Y min 3, maka Y-nya sama dengan Y aksen ditambah 3. Nah, langkah selanjutnya itu dengan mensubstitusikan X dan Y ke garis K, X dan Y ini didapat X dan Y, kita substitusikan ke persamaan K. Nah, maka jika persamaan K-nya 2X min 3 tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita ganti X ini, kita ganti dengan X aksen tambah 1. Y ini kita ganti dengan Y aksen tambah 3. Nah, jadinya seperti ini. Didapat 2x min 3y min 3 sama dengan 0. Nah, untuk latihan soal ini bisa teman-teman kerjakan di rumah masing-masing dengan ketentuan yang sudah saya sampaikan di Google Classroom. Selesai ternyata ya. Oke, untuk minggu depan jangan lupa pelajari transformasi yang bagian refleksi. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.